Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data buat rekan-rekan operator seluruh Indonesia. Semoga dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan di tengah pandemi saat ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun juga memberikan berbagi solusi mengenai cara pengajuan NUPTK ya. Jadi syaratnya yang pertama yaitu guru tersebut harus sudah terdata ya di aplikasi Dapodik. Untuk guru yang belum terdata di aplikasi Dapodik itu belum bisa untuk pengajuan NUPTK ya, karena calon penerima NUPTK itu syaratnya harus sudah terdata di Dapodik. Kalau untuk yang belum terdata, di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial ya mengenai tambah PTK baru. Silahkan bisa dibuka video sebelumnya. Oke, langsung saja ya. Untuk mengefektifkan waktu, pertama kita buka dulu browsernya. Nah, untuk mengakses NUPTK ya, calon penerima NUPTK, itu linknya di Perpal PTK. Nah, ini sudah ada. Jadi linknya di Perpal PTK ya, bukan di PTK Datadik. Soalnya link dashboardnya Kemdikbud itu ada dua ya, ada PTK Datadik dan juga ada Perpal PTK. Kalau untuk PTK Datadik itu gunanya untuk mengelola ya manajemen PTK. Untuk mengelola manajemen PTK. Kalau Perpal PTK ini digunakan untuk pengajuan NUPTK. Kita langsung login aja. Di sini akunnya menggunakan akun SDM ya, SDM Kemdikbud. Kita login dulu. Nah, ini adalah interface atau tampilan dashboard dari Perpal PTK untuk pengajuan NUPTK. Jadi sebelum kita ajukan ya NUPTK tersebut, alangkah baiknya kita persiapkan dulu dokumen yang ditetapkan oleh portal Perpal PTK ya. Yang pertama yaitu ijazah, riwayat pendidikan ijazah dari mulai SD ya, kemudian SMP, kemudian SLTA, dan yang terakhir D4 atau S1 atau pendidikan terakhir. Kalau misalkan ada yang sudah S2 dicantumkan ya sama pendidikan terakhirnya berarti S2. Oke, langsung saja yang pertama di sini ada menu data GTK, kemudian pengelolaan, kemudian NUPTK, kemudian Perpal dokumen. Berhubung kita hari ini akan membahas tentang pengajuan NUPTK, jadi kita langsung masuk aja ke opsi menu NUPTK. Di sini tertera ya, kita klik NUPTK. Di sini tertera ada status penerimaan, kemudian ada calon penerima, upload ulang berkas, sama penonaktifkan NUPTK. Jadi di sini udah jelas ya kita mau mengajukan calon penerima NUPTK ya. Ini yang kedua. Klik. Nah, di sini yang terjaring ya untuk pengajuan NUPTK yaitu ada 1 2 3 ada 5 PTK ya yang sudah terjaring. Kita buktikan dulu ya, kita buka dulu aplikasi Dapodiknya supaya kita jelas ya dan rinci.
Kita buka dulu aplikasi Dapodiknya untuk menyesuaikan ya, untuk menyesuaikan kebenaran data PTK. Oke, kita login dulu. Ya, sudah masuk. Jadi kita cek dulu GTK data yang ada di Dapodik ya. Kita klik GTK, kemudian ke guru. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 PTK ya yang terdata di Dapodik. Tetapi untuk calon penerima NUPTK di sini yang terjaring cuman ada 5 PTK ya. Yang terjaring atau yang yang berhak atau bisa yang sudah memenuhi kriteria, yaitu ada 3 PTK ya. Di sini kan ada 9 ya. Jadi yang terjaring cuman ada 5 untuk bisa mengajukan NUPTK. Oke, kita langsung aja ya untuk pengajuan berkasnya. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan PTK atas nama Latif Abror ya. Kita klik nama PTK-nya ya, atau ini sama aja. Kemudian klik unggah berkas ya. Klik PTK tersebut, kemudian unggah berkas. Klik. Nah, di sini ada opsi menu ya. Syarat dan ketentuan untuk pengajuan NUPTK, yaitu diantaranya berkas KTP berbentuk PDF, kemudian ijazah SD, PDF sama, ijazah SMP, ijazah SLTA, kemudian pendidikan terakhir S1 ya, atau S2, kemudian yang terakhir SKGTY, ya, SKGTY dan penempatan. Nanti saya tunjukkan berkasnya. Jadi semua file yang diupload itu harus berbentuk PDF. Ya, harus berbentuk PDF. Oke, kita langsung saja yang berkas KTP kita coba upload dulu. Oke, KTP. Jadi biar memudahkan, jadi sebelum penginputan berkas, jadi kita harus mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu ya. Jadi kita tinggal upload aja supaya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ijazah SD. Oke, sudah terupload. Kemudian ijazah SMP. Oke, kemudian ijazah SLTA. Kemudian pendidikan terakhir, kalau saya S1 ya. Oke, yang terakhir yaitu SKGTY dan penempatan. Jadi SKGTY itu adalah SK pengangkatan ya. Kalau sekolahnya swasta, berarti SK pengangkatan dari ketua yayasan. Ya. Kalau penempatan itu berarti surat keputusan pembagian tugas dari sekolah. Ya. Kalau SKGTY dari yayasan, pengangkatan gurunya dari yayasan. Kalau penempatan yaitu SK pembagian tugas dari sekolah. Kita upload SKGTY dan penempatan. Oke. Nah, jadi sebelum kita klik OK ya, jadi notif atau keterangan di tiap kolomnya harus sudah terchecklist seperti ini ya, ada tulisan done-nya. Berarti kalau sudah terchecklist seperti ini, berarti semua berkas sudah sesuai dengan ketentuan portal Perpal PTK ya.
Untuk SKGTY dan penempatan ya, saya kasih lihat dulu formatnya ya, supaya kita tidak salah memasukkan berkas. Nah, ini contoh untuk SKGTY dan penempatan. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini SKGTY, nah, pengangkatan guru ya dari yayasan kalau untuk yang sekolah swasta. Nah, ini identitas PTK tersebut. Kemudian penempatannya yaitu surat keputusan dari kepala sekolah tentang pembagian tugas, ya, tentang pembagian tugas guru. Contohnya seperti ini formatnya. Nah, ini pembagian tugasnya ya. Ada nama guru, status, jabatan, pendidikan terakhir, kemudian rincian jam mengajar, kemudian keterangannya di sini ya, kalau misalkan ijazahnya sesuai dengan mata pelajaran PTK yang diampu, berarti di sini kita tuliskan sesuai. Kalau misalkan ijazah PTK-nya tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, berarti kita harus tuliskan di sininya ijazah tidak sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu ini format jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran PTK tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini contoh SKGTY dan penempatan. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau sudah terchecklist semua ya, berarti sudah sesuai dengan ketentuan. Kita yang terakhir langsung aja klik OK di sini. Ini ada tombol OK dan cancel. Kita langsung aja klik OK. Nah, setelah itu ya, untuk mengecek ya, untuk mengecek pengajuan kita, itu kita masuk ke menu NUPTK ya, NUPTK, kemudian klik status penerima NUPTK ya. Jadi kita cek statusnya, kita klik. Di sini nggak nampil ya. Oh, mungkin ini portal PTK-nya sedang maintain atau sedang pengembangan ya. Soalnya dulu kalau sudah pengajuan calon penerima NUPTK, status kita bisa dicek di sini ya, status penerima NUPTK. Jadi PTK yang sudah kita input tadi, nanti di sini nampil ya statusnya, status diterima enggaknya tuh oleh koordinator admin kabupaten dan juga provinsi. Dulu seperti itu. Mungkin sekarang sedang pengembangan ya websitenya atau portalnya. Jadi di sini nggak nampil statusnya. Ya, mungkin kita harus tunggu saja ya sampai portalnya sudah bisa digunakan. Karena untuk saat ini Kemdikbud itu sedang banyak maintain ya untuk portal. Yang kemarin aja untuk perpal ponsel ya banyak rekan-rekan operator dan juga hampir semuanya lah mengalami hal seperti itu. Bahkan dari sinkronisasi, kemudian perpal ponsel, kemudian verifikasi PTK itu saat ini tuh sedang sedang banyak gangguan lah, sedang trouble dari server pusatnya. Ya, mungkin demikian ya penjelasan atau solusi cara pengajuan NUPTK ya untuk PTK yang sudah terjaring atau sebagai calon penerima ya. Untuk rekan-rekan operator ya, jangan lupa subscribe channel ini untuk bisa mendukung supaya bisa saya berbagi solusi tentang trouble dan juga tentang masalah untuk rekan-rekan operator.
Ya, mungkin sekian. Jangan lupa di share ya, di subscribe supaya bisa di share supaya bisa membantu rekan-rekan operator yang lain yang sedang mengalami atau sedang butuh solusi. Mungkin sekian ya tutorial singkat mengenai pengajuan NUPTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.